Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wulandari, NIM 1903096003, kelas PGMI 5A UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang sumber belajar pembelajaran akidah akhlak kelas 2 semester 1 pembelajaran 9 tentang akhlak tercela, yaitu malas. Nah, akhlak majmumah atau biasa disebut akhlak tercela menurut bahasa adalah sikap atau perbuatan yang tidak baik. Sedangkan menurut istilah, sifat tercela ini merupakan sifat yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat tersebut ketika kita lakukan itu akan merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan orang lain. Nah, dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa perbuatan sifat tercela ini adalah suatu perbuatan yang harus dijauhi oleh setiap manusia. Nah, banyak sekali contoh-contoh dalam sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, kemudian malas, menganiaya, durhaka kepada orang tua, berbohong, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, namun di sini saya memfokuskan sifat tercelanya itu yaitu pemalas di dalam lingkungan. Nah, malas itu sendiri adalah salah satu sifat tercela. Orang yang memiliki sifat pemalas itu biasanya ia tidak ada keinginan atau kemauan untuk berusaha. Nah, sifat malas ini juga adalah sifat yang pada diri seseorang yang terkait dengan perilaku yang suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Nah, sifat malas ini juga biasanya orang mengartikan sebagai perbuatan yang berat hati untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Nah, banyak sekali contoh-contoh sifat malas ini di dalam lingkungan, terutama yang pertama di lingkungan rumah, seperti anak malas membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah, padahal itu suatu kewajiban dia untuk melakukan atau membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Nah, contoh malasnya lagi itu seperti anak tidak mau untuk belajar. Nah, kemudian contoh malas di lingkungan sekolah itu seperti anak yang tidak ingin atau tidak mau bersekolah. Dan kemudian ada juga contoh di dalam masyarakat seperti suatu pekerjaan yang dimana kalian pasti pernah melihat orang yang meminta-minta di jalanan. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat dari pemalas, yang dimana mereka ingin mendapatkan uang itu dengan cara meminta-minta tanpa berusaha. Allah telah menurunkan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan kaumnya sebelum kaumnya itu sendiri yang merubah keadaannya. Dari Quran surah Ar-Ra'd itu bisa kita simpulkan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berusaha terlebih dahulu, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita. Seperti itu. Sifat-sifat malas itu seperti bangun tidur terlambat atau bangun tidurnya kesiangan, kemudian suka menunda suatu pekerjaan, kemudian ia mau atau ia ingin mendapatkan sesuatu dengan instan atau cepat tanpa berusaha. Kemudian suka mengeluh ketika dia mendapatkan suatu kesulitan. Kemudian ia tidak ada perencana atau rancangan untuk kedepannya itu bagaimana. Jadi tidak ada tujuan hidupnya, langkah-langkah hidupnya itu kedepannya itu seperti tidak ada. Saya akan memberikan satu doa yang agar terhindar dari sifat malas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal lazi wal kasalim, yang artinya sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dan kemalasan. Nah, doa tersebut bisa kalian baca setiap hari agar terhindar dari sifat malas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan malas, selalu rajin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.